Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Salsabila dengan NIM 254110101144. Saya dari kelas 1 BKIC. Di sini saya akan menyampaikan tentang refleksi diri, mimpi 5 tahun ke depan, dan bagaimana cara saya menghadapi kegagalan dan kesuksesan. Kalau saya lihat diri saya sendiri, saya adalah orang yang masih dalam proses belajar untuk memahami diri saya sendiri. Saya bukan orang yang langsung percaya diri, tetapi saya cukup reflektif. Saya sering berpikir dan mengevaluasi diri saya sendiri. Kekuatan saya ada pada rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain. Saya bisa mendengarkan dan saya cukup peka dengan keadaan yang ada di sekitar saya. Menurut saya, ini cukup penting apalagi di dalam bidang pendidikan, bimbingan, dan konseling. Tapi saya juga sadar akan kelemahan saya. Saya masih sering kurang percaya diri dan kadang menunda pekerjaan karena terlalu banyak berpikir. Saya takut salah atau hasilnya tidak maksimal. Dari situ saya belajar bahwa menunda pekerjaan justru akan semakin membuat tugas itu menjadi lebih berat. Minat saya adalah pengembangan diri dan membantu orang lain supaya dapat memahami dirinya sendiri. Saya ingin berkembang, bukan hanya secara akademik, tetapi juga secara pribadi saya. Dalam 5 tahun ke depan, saya memiliki beberapa tujuan yang ingin saya capai. Yang pertama, saya ingin menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu. Untuk mencapai itu, saya harus lebih disiplin, lebih rajin dalam mengerjakan tugas dan tidak menunda-nunda tugas lagi. Yang kedua, saya ingin bekerja di bidang yang sesuai dengan apa yang saya pelajari, yaitu di bidang pendidikan atau layanan sosial. Dengan cara saya menambah pengalaman, mengikuti pelatihan, dan terus belajar. Yang ketiga, saya ingin menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Saya akan melatih diri saya sendiri untuk berani berbicara, berani berpendapat, dan tidak takut salah. Karena kadang saya sudah mengetahui jawabannya, tapi saya tidak mau menjawab karena saya takut salah. Yang keempat, saya ingin mandiri secara finansial. Saya akan belajar mengatur keuangan dan tidak boros lagi. Karena saya merasa selama ini saya terlalu boros. Dan yang kelima, saya ingin membanggakan orang tua. Bukan hanya lewat prestasi, tetapi lewat sikap, tanggung jawab, dan keseriusan saya dalam menjalani kehidupan. Menurut saya, kegagalan adalah hal yang pasti dialami oleh setiap orang. Tidak ada orang yang langsung berhasil. Kalau saya sendiri yang menghadapi kegagalan, saya tidak ingin menyerah, tidak ingin langsung menyerah dan menyalahkan keadaan. Saya akan mencoba mengevaluasi diri dan mencari tahu di mana letak kesalahannya. Lalu saya akan memperbaikinya. Mungkin saya akan bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Ketika saya sudah tahu kesalahannya di mana, saya akan belajar dari kesalahan tersebut. Menurut saya, kegagalan bukanlah akhir, tetapi proses untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa atau lebih kuat untuk kedepannya. Jika suatu saat saya sudah mencapai tujuan seperti yang saya inginkan, saya tidak ingin langsung merasa puas. Bagi saya, keberhasilan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal untuk melangkah lebih jauh dan lebih menantang lagi. Karena rasa puas yang berlebihan justru akan membuat seseorang menjadi malas berkembang lagi. Saya ingin tetap bersyukur atas apa yang telah saya capai, namun tetap rendah hati dan sadar bahwa masih banyak hal yang perlu saya pelajari. Keberhasilan tersebut akan saya jadikan motivasi untuk menetapkan tujuan baru yang lebih baik dan lebih menantang. Dengan cara ini, saya berharap terus berkembang dan memperbaiki diri.
Setiap pencapaian bukan hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi dorongan untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan agar menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Itulah refleksi diri saya, rencana untuk 5 tahun ke depan, dan cara saya menghadapi kegagalan dan kesuksesan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.